Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uli Albab dari kelas 4 CPJKR. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga. Untuk pertanyaan nomor 1, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Oke, saya akan menganalisis dan menyimpulkan sesuai materi yang kelompok saya dapatkan. Pengertian komponen biomotorik. Biomotorik adalah gerakan manusia yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sistem organ, diantaranya sistem neuromuskuler, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan persendian. Kemudian jenis-jenis komponen biomotorik. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi dalam menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dengan terus-menerus atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kecepatan atau speed, yaitu mengerjakan aktivitas berulang-ulang serta berkesinambungan dalam waktu yang cepat-cepatnya. Kemudian kelentukan, flexibility, yaitu kesanggupan tubuh atau gerak anggota tubuh untuk melaksanakan gerakan. Kemudian ketepatan atau akurasi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerakan bebas menuju ke suatu sasaran dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Kemudian reaksi, yaitu kemampuan tubuh untuk bereaksi secepat mungkin ketika ada rangsangan. Maksudnya yaitu gerak refleks atau kemampuan tubuh untuk memberikan jawaban secepat-cepatnya secara kinetis terhadap suatu rangsangan. Kemudian keseimbangan atau balance adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh. Selanjutnya yaitu daya ledak atau power. Yang dimaksud daya ledak ini itu melakukan aktivitas secara tiba-tiba dengan menggerakkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat dengan kemampuan otot untuk berkontraksi di waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Selanjutnya adalah koordinasi, yaitu kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi gerakan tunggal yang efektif, atau kemampuan individu untuk mengintegrasikan macam-macam gerakan dalam pola khusus. Ya, tadi saya itu menyebutkan jenis-jenis komponen biomotorik sesuai materi yang saya dapatkan, yaitu pengertian komponen biomotorik. Kemudian untuk kesimpulannya, biomotorik adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem-sistem organ dalam, yaitu contohnya seperti sistem neuromuskuler, sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, tulang, dan persendian. Efisiensi pengaturan sistem tersebut diperoleh melalui latihan aerobik secara teratur.
Seseorang yang memiliki daya tahan artinya memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berat dalam waktu tertentu dan tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Oleh karena itu, daya tahan cenderung dihubungkan dengan kekuatan. Untuk pertanyaan nomor 2 tersebut, menurut sudut pandang saya mengenai pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini, seharusnya di negara kita itu menyediakan wadah untuk atlet di berbagai wilayah gitu sesuai cabang olahraga yang akan dipandu. Nah, kemudian pemanduan ini bisa dilakukan sejak dini terhadap atlet dengan menggunakan cara yang modern atau peralatan-peralatan modern gitu. Nah, kemudian lagi sedangkan kebanyakan yang ada di negara kita ini masih banyak atlet yang diambil dari seleksi dari desa-desa atau pergi ke kampung-kampung pelosok untuk mencari atlet yang berketerampilan, tetapi yang disayangkan itu fisiknya masih kurang untuk menjadi atlet sesuai caburna tersebut. Kemudian untuk bisa bersaing dengan negara lain di perhelatan yang besar seperti Olimpiade, Asian Games atau SEA Games, kita bisa memulainya dengan mengedepankan fisik. Jadi kita membentuk fisik atlet tersebut sesuai caburnya ya. Dan tak lupa dengan keterampilannya juga. Kemudian dibarengi dengan peralatan modern dari pembinaan sejak dini. Untuk pertanyaan nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Yang pertama, kita harus meyakinkan kepada atlet akan kemampuan yang ada dalam dirinya, yaitu sikap optimis, selalu berpandangan baik dalam menghadapi pertandingan tersebut, dan juga bersikap positif tentang dirinya bahwa ia bisa memenangkan satu pertandingan. Dan adapun jika mengalami kekalahan, kita harus melapangkan diri atlet tersebut dengan menenangkan. Untuk pertanyaan nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Kemudian analisis tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Nah, dalam melaksanakan pemanduan bakat dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. Kemudian melakukan seleksi pemanduan khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Kemudian melakukan seleksi berdasarkan karakteristik antropometrik dan kemampuan fisiknya, serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik atlet tersebut. Kemudian juga mengevaluasi berdasarkan data komprehensif dengan memperhatikan setiap anak terhadap olahraga di dalam dan luar sekolahnya. Kemudian untuk soal nomor 5, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Nah, untuk fase yang pertama itu namanya tahap pertama. Dalam banyak hal dimulai pada masa pubertas, dimulai dari usia 8 sampai 14 tahun ini ya. Tahap ini didominasi oleh pemeriksaan kesehatan, perkembangan fisik secara umum, dan dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kelainan tubuh atau penyakit di dalam diri seorang atlet. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua ini dilakukan selama dan sesudah pubertas. Fase ini mewakili fase seleksi calon atlet paling penting. Biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para remaja yang sudah siap untuk mencari pengalaman dalam latihan yang terorganisir.
Kemudian tahap yang ketiga, utamanya memperhatikan kandidat tim nasional harus dilakukan dengan teliti, dapat dipercaya dan sangat berhubungan dengan spesifikasi dan sesuai kebutuhan dari olahraganya. Di antara faktor utama, seorang harus diperiksa kesehatan, adaptasi psikologi untuk latihan, dan bersaing kemampuannya untuk mengatasi stres. Dan paling penting, potensinya harus dikembangkan biar bisa mencapai performa yang lebih tinggi.